kita baca puji syukur atas kehadiran roti yang mana sekarang Allah akan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini. Yang kedua, kalau kita salat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang pembagian ilmu syara. Baik, langsung saja pada pembahasan ini. Pertama di sini di poin A ada definisi hukum syarat. Definisi hukum syarat di sini ada dua kata, yakni hukum dan juga syarat. Hukum secara etimologi atau secara bahasa dapat diartikan sebagai memutuskan, menetapkan atau menyelesaikan sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, hukum di sini adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat. Di sini syarat secara bahasa diartikan jalan yang bisa dilalui air. Yang dimaksudkan di sini adalah jalan yang dilalui manusia menuju Allah. Jika disimpulkan di sini hukum syarat adalah kitab Allah yang berupa perintah tentang perbuatan orang mukallaf. Ini pengertian dari hukum syarat. Di sini poin B ada pembagian hukum syarat. Yang pertama di sini ada hukum taklifi. Taklifi di sini berasal dari bentuk talab atau tolak yang artinya tuntutan. Ditinjau dari segi tolak, hukum taklifi dibagi menjadi dua, yaitu tuntutan untuk berbuat dan tidak berbuat. Jadi yang di sini ada bentuk yang lazim, yang harus, dan yang tidak lazim dan yang tidak harus dilakukan. Di sini ada beberapa poin. Di sini ada 5 poin, yakni pertama ada ijab. Kedua nadab, ketiga karohah, dan keempat tahrim, dan kelima adalah takhir. Di sini secara umum dapat diartikan ijab di sini adalah hukum syarat yang berbentuk perintah atau tuntutan, untuk mengerjakan secara pasti. Di sini hukumnya adalah wajib. Jadi contohnya di sini adalah sholat lima waktu, itu adalah wajib. Dan jika ditinggalkan, wajib ini akan mendapatkan dosa. Di sini tadi sebutkan perintah yang lazim yang harus dilakukan. Di sini yang tidak lazim, di sini ada nadab. Nadab di sini dapat diartikan sebagai sunahan. Jadi sunahan di sini dapat disebutkan yang artinya hukum syarat berupa tuntutan untuk melakukan yang tidak lazim. Maksudnya di sini kita itu boleh mengerjakan dan boleh tidak. Maksudnya jika dikerjakan kita itu akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan kita tidak akan mendapatkan dosa. Itu nadab atau sunnah. Di sini di bagian karohah diartikan hukum syarat berupa tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang pasti dan sesuatu yang tidak pasti. Karohah di sini diartikan sebagai makruh. Jadi makruh di sini jika kita meninggalkan perbuatannya makruh, maka akan mendapatkan pahala. Jika kita melakukannya, kalau di sini kita kurang disukai, tapi boleh-boleh saja.
Dan yang di sini juga ada tahrim, yaitu keharaman. Artinya di sini hukum syarat yang berupa tuntutan untuk meninggalkan secara pasti. Jadi jika kita melakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan dosa jika kita mengerjakannya. Jadi di sini adalah tuntutan untuk meninggalkan secara pasti. Dicontohkan perbuatan zina itu benar-benar dilarang dan secara pasti itu memang diharamkan. Terus di sini ada takhir, pilihan. Arti takhir di sini adalah pilihan. Kita itu boleh melakukan atau tidak. Jika kita melakukan, ya apa ya? Intinya boleh-boleh saja. Ini dinamakan dengan ibahah. Jadi kembali lagi wajib. Di sini wajib dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari segi waktunya. Di sini wajib mutlak, yang artinya kewajiban yang tidak mengaitkan pelaksanaannya dengan waktu tertentu. Contohnya pembayaran kafarat sumpah. Dan di sini ada wajib al-muaqqat, yaitu kewajiban yang mengaitkan pelaksanaannya dengan waktu tertentu. Di sini ada wajib dari segi subjeknya, ada wajib aini sama wajib kifayah. Jadi wajib aini di sini adalah kewajiban secara individu. Contohnya ya sholat, puasa dan lain-lain. Sedangkan wajib kifayah di sini adalah kewajiban yang bersifat kolektif, yang artinya dituntut oleh sekumpulan mukallaf. Ya contohnya di sini seperti sholat jenazah. Terus ada wajib dari jumlah kadarnya. Di sini yang pertama ada wajib muhdad, yaitu kewajiban syarat yang menentukan perbuatan mukallaf berdasarkan kadar atau ukuran tertentu. Yang kedua di sini wajib ghairu muhdad, kewajiban yang tidak menuntut ukuran kadar atau kewajiban secara tertentu. Di poin 4 ada wajib dari objek yang diwajibkan. Yang pertama ada wajib muayyan, kewajiban syar'i yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya tertentu. Dan wajib muhayyar, yaitu wajib yang diberi kebebasan memilih untuk melakukan salah satu dari beberapa perbuatan tertentu. Contoh di sini membayar kafarat bagi orang yang melanggar sumpah. Di sini nadab sudah dijelaskan. Jadi di sini nadab ada dua. Yang pertama di sini ada sunnah muakkadah, yang artinya perbuatan-perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan dan jika ditinggalkan mendapatkan kecelakaan syar'i seperti sholat berjamaah, berkumur-kumur sebelum wudu. Di sini ada sunnah ghairu muakkadah, yang artinya perbuatan sunnah itu jika dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak dapat celaan dari syar'i seperti bersedekah dan puasa Senin Kamis. Dan yang ketiga di sini ada sunnah al-zaidah, yaitu perbuatan sunnah yang bersifat tambahan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa dan tidak dicela, seperti contoh di sini jarak tidur. Di sini karohah sudah dijelaskan tadi, dan juga tahrim. Kalau tahrim di sini ada dua bagian, yaitu haram zati dan juga haram lighairihi. Haram zati ini haram karena zatnya, dan haram lighairihi ini haram karena ada faktor lain. Terus ibahah sudah dijelaskan tadi, bahwa itu berupa pilihan untuk melakukan atau meninggalkan. Jadi boleh-boleh saja. Jadi sekian dari materi pertama dari saya. Monggo akan dilanjutkan oleh materi kedua. Saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum syarat yang kedua, yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i yaitu firman atau ketetapan Allah yang berbentuk ketentuan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat atau halangan dari suatu ketetapan hukum. Hukum wad'i ada dibagi beberapa poin, yaitu
sebab dan akibatnya. Sebab adalah sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya. Para ulama mendefinisikan sebagai sesuatu yang jelas dan dapat diukur yang dijadikan oleh pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum. Lazim dengan adanya tanda itu hukum dan dengan tidak adanya tidak ada hukum. Sedangkan akibat adalah dampak atau hasil dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu syarat. Menurut ulama, syarat ialah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain sebagai tanda ada dan tidak adanya hukum tergantung pada ada dan tidak adanya sesuatu. Yang C, azimah dan azimah adalah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan sejak semula, tidak ada kekhususan lantaran suatu kondisi. Contohnya itu sholat. Rukhsah adalah keringanan hukum yang disyariatkan kepada mukallaf dalam kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Contoh, sholat dalam keadaan sakit. Mani adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syarat menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Contoh, pembunuh tidak akan mendapatkan harta warisan. Baik, dari saya itu saja. Saya akan mengembalikan kepada moderator. Baik, karena pemaparan dari kelompok 5 sudah selesai, maka sistem selanjutnya adalah sistem tanya jawab menggunakan metode Scoville drawing. Baik, kepada teman-teman sekalian, saya instruksikan untuk berkelompok dengan hitungan 1 dan 2 dari arah sana. 1, 2, 3, 1, 1, 2. Baik, silakan berkelompok dengan masing-masing. Silakan berkelompok dulu. Oke. Satu di mana? 2 di mana? 1, 2. Gini kayaknya lebih enak gitu. Guys, 2 di mana? 2, 1. 1, 2. 2 belakang, 2 belakang. Ada. 2 belakang, 2. 2 belakang. 2 di mana? Di mana 2? 2 belakang. Ini satu. Iris, kayaknya kamu sendirian di situ. Jadi kamu yang di sini deh. Belakang sini dah. 2. Itu dari 2 ya? Iya, Ayo, kau ketawa. Di mana 2? Di sini ya, guys. Sana ada, sana ada. Ini gak dipindah ini, Jo. Biar ketahuan semua katanya. Ditaruh mana, Im? Dipindah nih saja. Ini berarti. mana? Ini wes. Biar setiap sudut kelihatan. Lanjut. Sudah. Baik, karena dari materi yang saya jelaskan tadi kan sudah selesai. Jadi saya berharap teman-teman sekalian ini masing-masing membuat suatu pertanyaan di kertas, terus disobek. Satu aja. Iya, Satu kalau satu. satu. Dari sekian banyak. Oh iya. Oh, dari sekian banyak Satu teman-teman kali ini. C. Iya. Oh. Sama aja. Nanti itu dikumpulkan ke kami.
depan. Terus. Berarti cuma satu soalnya. Yang satu ya. Iya. Satu ABC. Mak pecah tuh dia guys ya. Maksudnya satu kelompok satu. Bukan, maksudnya ini Satu satu. orang Masing-masing Oh. satu pertanyaan. Oh. Iya kan jadi. Oh, satu Kan, kelompok satu. nanti kamu jawab semua pertanyaannya gitu. Tenang, tergantung dengan semuanya. Nanti saya mau tanya dulu Gimana? sistemnya sebelum buat Nek, gimana ini? Jelasin lagi. Ya maaf saya tidak lihat. Sistem lancar. Iya. Iya, tidak ya. Oh nanti gini. Berapa pertanyaan? 5. Nanti sesuai dengan itu kan kemarin kan Sobat Kori kan pakai selawatan, jadi pakai itu. Oh, ya wes. Paham? Enggak. Udah, sudah instruksinya. Dipakai dulu ya, Bikin instruksinya. soal dulu, Mas. Buat satu pertanyaan dulu ya. Nanti cara mainnya dijelaskan. Satu orang satu. Pakai Iya, soal apa? masing-masing. Satu Tapi jangan masuk kertas dalam apa? Satu orang. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Satu orang satu Apa dari kertas. dari lima? Iya, saya kan minta kertas caranya gitu, please. Itu dari dulu. Satu orang tulis. Nah, itu. Satu orang satu kertas ya, Rek. Iya, Coba Bu. didengarkan instruksinya. Satu orang satu pertanyaan. Dan ya, betul Bagi. sekali. Satu. Ada aku disentuh kan? Enggak. Satu orang satu kertas. Satu Boleh. satu Boleh pertanyaan. disobek kertasnya? Iya, boleh. Boleh. Mau mintain? Harus detail. Silakan yang banyak kita sudah dibagi. Aku juga. Ya itu bagi 4 bisa itu. Iya, sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya benar. Nah, itu ya, mana? Itu mana satu? Jangan itu. Aku nanya apa ya? Satu ada di kafe. Iya. Semangat. Tidak boleh. bagaimana? Saya ada dua pertanyaan. Kalau Bagi, bagi, bagi. satu- Apa? Apa sih? Kenapa? Ya berarti tentunya pertanyaan jadi Paling satu. Tak nyambung dah. Pertanyaannya. Boleh bawa. Hah? Boleh. Yang kemarin Zahro biasa. boleh. Ini Niko biasanya ini. apa? Bolanya. Bolanya itu dibawa sama Lisa. Ayo. Lisa. Bolanya mana? Oh. Jangan Paris. Jadi pakai kertas. Pakai kertas. Berundung ini Pakai HP dah, pakai HP-nya dipakai dah. Buat tempelan. dikasih nama. Nama dong. Ya nih. Dan satunya speed. Tim. Nah, oh, masuk juga. Apa dong? Kertas itu. Yang ini dong. Terima kasih. Gak jadi tulis. Pingin. Tinggal ya. Iya. Maaf ya guys ya. Terima kasih. Ayo semangat teman-teman. Si paling semangat. Yuk.
Oh iya, juga ya. Ayo semangat. Pasti bisa nanti kok. Digulung apa dilipat? Sobek. Terserah. Sobek. Apa dilihat terserah. Digulung lah. Biar kayak ini. Angkat. Kasih nama ya. Coba. Kalau sudah selesai, kelompok pertama dikumpulkan ke barisannya. Kelompok pertama ya. Siap. Yang kedua ke sini. Lu dah. Udah nih. Ini ada apa? Pembahasan ini. Ada Rasulullah. Kalau beda-beda gini, Santai ya. Pertanyaan lagi. tidak aja res. Kalau itu nggak aja, itu buat pakai juga. Ini jadi jawab pagi ini. Udah nanya. Sudah teman-teman. Belum. Ini terserah. Terserah. Kelompok dua di sini. Pertanyaan ini. Bukan di sini. Kelompok satu di sini. Sudah kamu bis, pas kagak kamu tanya. Iya. Ada lagi jangan dibilang. Iya, ini juga betul. Ketiga. Karena ada dan tiga pertanyaan. Saya mulai sebenarnya. Jangan lagi. Saya melanggar kata-kata. Kamu di sana ini saya diskusi pertanyaan. Aku bocor. Pakai dulu. Ya Allah. Kamu mau tanya jadi mau dibalas lebih kayak apa? Jangan nanti Bu Aceh. Jangan jadi ke sana ada mungkin bocor. Kirain Tingkat kesulitan ini akan dijawab semata-mata sendiri. Jujur. Ya wes kita nyimak itu tadi. Nyimak guys. apa dia harus tadi? What is it? Ya Allah. Kelompok sebelah ini kok mengusir kemana? Kamu bocor. Pakai drop. Karena ada yang bocor. Satu pertanyaan, jangan dua. Kalau berjalan apa apa? Ada satu kok. Jurnalis juga punya. Iya, satu. Oh, dijelaskan. Yang di Jauh TV. Ya,
Bagaimana kelompok 1? Tinggal satu ini sih. Kamu Kamu sudah? sudah? Sudah. Kamu Belum. Ini Mas Robi tolong di absen dulu. Teman-teman absen dulu. Udah sini. Ini di absen teman-temannya. Absen dulu, absen dulu. Allah. Yang bolang sih. Enggak apa-apa duduk. Panggil dulu. Ini mau diabsen dulu teman-teman. Atas nama Swan Hidayat. Rifki Reza Fikri. Hari Satul. Dina. Mafidatun. Ahmad Firman. Masih belum ada kabar. Gimana? Di alfa aja dulu. Ada kabar alfa aja sih. Tadi bilang siap di grup. Alfianti. Aniko Alfafa. Nawiyah. Muhlisin. Hadir. Mulyadi. Indah Sakit. Sakit. Kau tahu? Iya tahu, kan sudah dikasih tahu semua. Nur Cahyani. Rizky Ardiansah. Khalidah. Khairul Fahmi. Enggak ada. Risatin. Mufida. Hadir. Akil. Anu Ustaz, jagain bunyi yang sakit Ustaz. Robi Hidayat hadir. Enggak ada Ustaz. Himayatul. saya. Bocor. Tuti Asbia sakit ya. Ya, Rizky. Nur Muhammad Alif. Tidak Enggak ada. ada. Sifat. Siap. Simpan 16 orang. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Cuma satu pertanyaan. Ya Allah. Ini guru menselawatkan. Begitu syukur. Ini masih di hulu. Takut bocor. Takut bocor. Bocor duluan pilih yang gampang nanti. Aduh. Hari pertama Rizwan datang nggak? Oh itu yang anu saja, yang absen yang nggak bisa dibuka Ustaz. Belum validasi. Oh iya, pantesan kok kuning ya. Anterin Garisa. Nggak boleh. Bisa. Kas. Berapa kali yang kuning sama Mas Rizwan? Yang 2 kali kayaknya saja. 2 kali ya? Iya. Yang Waalaikumsalam. Ya berapa? Ya Allah. Wabarakatuh. Saya ini ikut mana? Dia ini kelompok baru ya, guys. Hei, kenapa baru datang kamu? Hai. Macet, mau dari mana? Kawannya. Assalamualaikum. Katanya siap. Siap Bu. Oh iya. Merfumi, mau sini. Tidak di rumah di sini.
Monggo selawatan. Sobat. Ya pakai smooth drawing itu kan kemarin pakai